Siapa di antara kalian yang suka olahraga? Kegiatan olahraga adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Beberapa orang menekuni bidang olahraga tertentu karena hobi. Tetapi ada juga yang serius menggelutinya dan menjadikannya sebagai profesi. Atlet menguji kemampuannya melalui berbagai pertandingan, seperti Pekan Olahraga Nasional untuk tingkat nasional, dan banyak lagi kegiatan olahraga tingkat internasional. Dan jika mereka berhasil mengungguli atlet lain, mereka akan memperoleh medali. Biasanya, juara pertama mendapatkan medali emas, juara kedua mendapatkan medali perak, dan juara ketiga mendapatkan medali perunggu. Pernahkah kalian berpikir, mengapa ketiga logam itu yang digunakan untuk mengapresiasi atlet setelah berhasil mengungguli lawan-lawannya? Jawabannya adalah emas, perak, dan tembaga termasuk dalam golongan logam mulia, karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan zat kimia lain, sehingga dapat terhindar dari peristiwa korosi ataupun oksidasi. Itulah alasan mengapa medali untuk pemenang dalam lomba olahraga umumnya menggunakan ketiga logam mulia itu. Lalu, apa hubungannya dengan materi unsur, senyawa, dan campuran? Yuk tonton videonya sampai selesai. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat, atau zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi menjadi zat lain. Contohnya, emas atau aurum, oksigen, dan besi, atau disebutnya ferrum. Nah, untuk memudahkan dalam penyebutan, para ilmuwan sepakat menyamakan nama-nama unsur yang ada di seluruh dunia. Tugasnya siapa? Yaitu tugasnya lembaga yang bernama International Union of Pure and Applied Chemistry, atau suatu lembaga atau organisasi yang bertugas mengatur penamaan dan simbol unsur. Sebelum diatur oleh IUPAC, kita menyebut unsur-unsur dengan bahasa daerah kita masing-masing. Coba deh gambar A, kalian menyebutnya emas, gold, atau aurum. Kalau gambar B, kalian menyebutnya besi, iron, atau ferrum. Coba deh sekali lagi, gambar C, kalian menyebutnya air raksa, merkuri, atau hydrargyrum. Nah, untuk satu unsur saja sudah ada begitu banyak penyebutan. Bayangkan saja, di dunia ini sudah ada 118 unsur yang sudah diidentifikasi. Betapa membingungkannya jika kita tidak memiliki kesepakatan pada penyebutan unsur-unsur ini. Nah, oleh IUPAC, setiap unsur diberi nama dan simbol untuk membedakan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Nama unsur secara universal menggunakan bahasa Latin. Dalam penamaan dan simbol unsur, terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan. Aturan pertama, penamaan unsur harus memakai bahasa Latin. Contohnya, nitrogen. Nama latinnya nitrogenum. Aturan kedua, simbol unsur diambil dari huruf pertama. Contohnya, nitrogenum. Simbolnya N besar. Aturan ketiga, jika dua unsur memiliki huruf depan yang sama, maka simbol unsur kedua ditambahkan satu huruf. Contohnya, nikel. Simbolnya N besar, I kecil. Antara nitrogenum dan nikel memiliki huruf depan yang sama, maka untuk nikel ditambahkan satu huruf, yaitu I kecil. Berikut adalah beberapa contoh nama dan simbol unsur. Pengelompokan unsur. Unsur di alam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu unsur logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Yang pertama, unsur logam memiliki karakteristik yaitu kuat dan keras, dapat ditempa dan dibentuk, penghantar listrik yang baik atau konduktor, serta memiliki penampakan yang mengkilap. Contohnya, aluminium, emas, dan besi. Tahukah kalian, ternyata pemanfaatan unsur logam dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya ada emas atau aurum yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan logam anti karat, besi sebagai bahan baku pagar rumah,
dan seng sebagai bahan baku kaleng makanan. 2. Unsur non-logam memiliki karakteristik yang berkebalikan dengan unsur logam, yaitu mudah rapuh, tidak dapat ditempa dan dibentuk, kemampuan menghantar listrik rendah, serta tidak mengkilap. Contohnya ada karbon, fosfor, nitrogen, oksigen, dan lain sebagainya. Tahukah kalian, ternyata pemanfaatan unsur non-logam juga dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya ada pensil yang mengandung unsur karbon, senyawa broman yang digunakan untuk membersihkan air di kolam renang, serta nitrogen yang merupakan salah satu unsur dalam pupuk untuk tanaman. 3. Unsur metaloid merupakan unsur peralihan antara logam dan non-logam, sehingga memiliki sifat logam dan non-logam. Unsur ini memiliki karakteristik yaitu mudah rapuh, berupa padatan, dan bisa menghantarkan listrik dengan kondisi tertentu atau semikonduktor. Unsur metaloid yang berhasil ditemukan ada 7, yaitu boron, silikon, arsenik, antimoni, germanium, tellurium, dan polonium. Pemanfaatan unsur metaloid juga dapat kita temukan dalam kehidupan. Contohnya, germanium yang digunakan untuk membuat lensa kamera, boron digunakan untuk membuat batang kendali yang diletakkan di reaktor nuklir agar tetap stabil, serta ada antimon yang digunakan dalam industri elektronik untuk membuat semikonduktor, detektor inframerah, dan dioda. Tabel periodik unsur adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor-nomor atom yang dimilikinya. Tujuan disusunnya tabel periodik unsur yaitu untuk memudahkan mengenal unsur-unsur tersebut melalui pengelompokan. Unsur dan atom. Unsur terdiri atas atom-atom yang menyusunnya, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Berikutnya kita akan membahas tentang senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh 2 unsur atau lebih. Meskipun senyawa terdiri atas unsur-unsur, sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Contohnya H2O atau air. Perhatikan ilustrasi berikut ini, yang menggambarkan tentang molekul-molekul yang bergabung membentuk senyawa. Contohnya pada senyawa H2O atau air, yang merupakan gabungan antara molekul hidrogen dan molekul oksigen, sehingga membentuk senyawa H2O yang memiliki sifat sangat berbeda dengan hidrogen dan oksigen. Jenis-jenis senyawa dibagi menjadi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Yuk kita bahas satu persatu. Senyawa organik, yaitu senyawa yang dibentuk dari atom karbon dan hidrogen. Umumnya berasal dari makhluk hidup, contohnya C6H12O6 atau glukosa dan CH3OH atau metanol. Senyawa anorganik adalah senyawa yang dibentuk oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam atau atom non-logam, contohnya air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. Tahukah kalian, ternyata senyawa ada di sekitar kita loh. Contohnya ada air atau H2O. H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contoh lain yaitu garam atau NaCl. NaCl tersusun atas atom natrium dan atom klorida. Campuran adalah penggabungan atas 2 atau lebih zat yang tidak membentuk zat baru. Meski secara fisik terlihat berbeda dengan zat penyusunnya, tetapi zat pembentuknya masih bisa dipisahkan dengan cara tertentu. Contohnya adalah air kopi, yang merupakan penggabungan antara air dengan bubuk kopi. Campuran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan sifat fisiknya, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Yuk kita bahas satu persatu. Larutan memiliki ciri-ciri yaitu bersifat homogen, zat pelarut dan terlarut tidak dapat dibedakan, tidak dapat disaring dan tidak ada endapan. Contohnya es teh dan air sirup. 2. Suspensi memiliki ciri-ciri yaitu bersifat heterogen, dapat disaring, nampak keruh dan zat padat tidak larut, serta terdapat endapan.
Contohnya, air kopi, cat, dan larutan tepung. 3. Koloid. Memiliki ciri-ciri yaitu bersifat heterogen, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra, dan sifatnya stabil. Contohnya susu. Pemisahan campuran dibagi menjadi 2, pemisahan campuran pada partikel tak larut dan pada partikel larut. Pemisahan campuran pada partikel tak larut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dekantasi, pengayakan atau penyaringan, sentrifugasi, dan pemisahan magnetis. Sedangkan, pemisahan campuran pada partikel larut dapat dilakukan dengan cara destilasi atau penyulingan dan kromatografi. Yuk kita bahas satu persatu. Dekantasi merupakan proses pemisahan campuran dengan menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bawah. Pengayakan atau penyaringan adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel menggunakan alat penyaring. Metode penyaringan digunakan untuk memisahkan partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan pengayakan. Sentrifugasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan ukuran atau kepadatannya, menggunakan mesin sentrifugal atau pemusing untuk memisahkannya. Pemisahan magnetis adalah proses pemisahan bahan berdasarkan sifat magnetiknya. Proses ini menggunakan medan magnet untuk memisahkan partikel magnetik dari partikel non-magnetik. Pemisahan campuran pada partikel larut. Cara yang pertama, destilasi atau penyulingan, adalah proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup signifikan. Kromatografi adalah teknik yang digunakan untuk memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Biasanya, media yang digunakan berupa kertas minyak atau kertas saring. Sekian penyampaian materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video baru.